Oke, selamat malam ya pemirsa Donat Plontos. Malam hari ini spesial kita istilahnya sowan merdayoh di Desa Kedung Jati, tepatnya di rumah mantan Kades Kedung Jati, Pak ya yang saya kenal Pak Giono lah. Lengkapnya Simbuh nanti dijelaskan sendiri sama yang bersangkutan lah. Dan notabene saya tahu bahwa beliau itu kolektor, suka lah ya, hobi barang-barang antik, entah apapun itu bentuknya lah, dari uang zaman dulu, ada radio, televisi, video, telepon, sampai dengan yang pusaka. Nah, ini nanti menariknya yang di pusaka, mungkin juga untuk edukasi, mengedukasi penonton Donat Plontos biar tahu. Oke, kita kenalkan dulu ya, perkenalan ini Pak mantan Kades Giono. Komplitnya dikenalkan saja, monggo Pak Giono lah. Komplitnya Sugiono apa samamu? Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Terutama untuk penonton Donat Plontos yang saya hormati juga, saya cintai. Sebelum saya memperkenalkan diri, jadi terima kasih kepada tim Donat Plontos yang sudah keroyo-royo. Ini hampir hujan, tadi belum hujan tapi ini hampir hujan. Ini saya tentunya mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungannya, memperkenalkan saya. Johnsonnya ya gimana ya, kurang Formal lah, Pak. Bukan kurang formal, tapi malah saya merasa terlalu cepat kayak gitu. Tapi karena sudah sowan ke sini, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Ya, selanjutnya kepada penonton Donat Plontos yang saya hormati, saya ikut memperkenalkan diri, tadi sudah disampaikan sedikit. Nah, ini saya sampaikan, saya ulangi, nama saya Giono, tapi kalau saya ditambahi karena orang Jawa, jadi pengantin anyar biasanya 1 minggu kemudian sama mertua saya dikasih tambah nama. Jadi saya nama sepuhnya ya Giono Triatmojo, seperti itu. Jadi nama saya Giono Triatmojo. Kalau nama dari orang tua saya Giono. Jadi tahun 2000, singkat cerita saja, tahun 2013 saya terpilih menjadi kepala Desa Kedung Jati sampai tahun 2019. Tepatnya tanggal 2 Agustus saya sudah lepas jabatan, sehingga sekarang saya sudah bukan kepala desa tapi mantan kepala desa. Panggilan sehari-hari ya Mbah Manten, ya Mbah Manten Kedung Jati, seperti itu. Penonton Donat Plontos yang saya hormati, tadi sekilas sudah dijelaskan bahwa sebetulnya kalau nama kolektor itu yang sudah ke sana, kelas atas. Karena di sini saya masih seperti ini, jadi tepatnya kolektol kayak gitu. Kolektor, jadi saya mengkoleksi sekalian didol kayak gitu. Jika ada yang berminat seperti itu, monggo. Jadi tadi sudah disebutkan, terutama saya sebetulnya bukan ke arah bisnisnya atau komersilnya, akan tetapi saya mempunyai tujuan. Ini tim dari Donat Plontos, saya pribadi itu kepingin bahwa anak cucu kita itu tahu apa sih dulu barang-barang yang nenek moyang kita pakai. Jadi bukan dari hanya sekedar pusaka, tapi dari lumpang, dari lesung, peradaban zaman dulu, elektronik, terus ada beluku untuk alat bajak sawah dan lain sebagainya, dan sedikit pusaka seperti itu, ada uang kuno. Di sini sudah ada. Terus saya juga cinta batu-batuan, khususnya batu Kebumen. Saya juga cinta batu-batuan. Jadi kami di sini tidak mempunyai tujuan hanya mengkomersilkan, akan tetapi
Saya hanya mengingatkan kepada anak cucu kita nguri-uri budaya, jangan sampai budaya kita itu diklaim sama bangsa lain. Keris itu dari mana, terus ada dulu yang namanya bajak sawah seperti apa, terus alat-alat perkakas rumah tangga juga saya kumpulkan sedikit-sedikit, terus alat elektronik semacam radio dulu itu satu desa bisa yang memiliki hanya satu desa, hanya untuk menonton atau mendengarkan berita-berita seperti itu. Wis kumpul kabeh nang kono wong sedesa ngrungokna bareng seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang nanti saya lakukan, yang sedang saya jalankan hari ini untuk selanjutnya, mudah-mudahan anak cucu kita juga tidak buta urusannya dengan sejarah. Artinya mereka mengenal keris, mereka mengenal barang-barang peradaban peninggalan nenek moyang kita, seperti itu. Aja mung jere-jere lah, seperti itu. Sing jenengane lumpang seperti apa, lesung seperti apa, pusaka seperti apa, elektronik zaman dulu seperti apa, walaupun hanya sedikit-sedikit, sepertinya saya kayaknya sudah ada lah, seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya saya juga minta doa restu sama Donat Plontos tim, mudah-mudahan apa yang saya lakukan akan membawa kebaikan untuk anak cucu kita ke arah yang akan datang. Mungkin itu yang sementara bisa saya jelaskan ini. Wah, Bang. Anu ya. Nek langsung anu Bang koleksi nih ya. Jadi sedikit dijelaskan ya. Monggo. Ya, monggo. Ini kami dari apa? Yang pertama radio ini. Radio ada beberapa merek di sini. Ada Cawang, ada Nasional, ada JVC, ada Sony. Ini apa video zaman dulu ya? Ini masih kaset, Mas. Oh, kaset. Iya, kaset kandel. Iya, ini kaset yang tebal. Ini juga ada TV. Saya pasang satu karena kalau tak pasang di sini nanti nggak muat. Iya. Seperti ini telepon tapi semi ini udah rada Kalau baru. ini apa, Kalau ini radio ini tapi ya? Iya, radio tapi ini komplit. Berdiri ya harusnya ya. Ya berdiri, ini ada piringan hitamnya, Mas. Gimana coba kamu baru tahu malah ini. Di dalam ada piringan hitam. Ini Andi Donat ke edukasi tuh ya, kowe udah ngalami kowe. Ora ngerti aku. Ini ada piringan hitamnya ke sini. Nih ya teman-teman, Iya. ini jadul sekali, saya belum lahir ini. Oh, belum. Ini jadi ada piringan hitamnya ya. Iya, Oh, muter. Terus ini yang buat Ya, nyetel piringan. Oh, yang hitam ini rekamnya kan ya? itu. Iya, Oh. rekamnya ini. Ini radionya. Nah, ini Johnson. Ini edukasi bagus banget yakin. iya. Monggo. Ini saya belum pengalaman ini. Biar tersimpan di YouTube, mungkin bisa dilihat oleh penonton Donat Plontos. Ini edukasi yang bagus banget. Monggo. Nah, ini untuk selanjutnya itu juga masih ada. Oh iya. Ini masih ada. Tape recorder apa ya? Nah, ini radio tape itu. Double radio ya Double Pak radio mantan semua. ini ya. Ini udah rada kesini tapi yang masih tahun 60-an. Mbak ini zaman dulu juga bukan? Oh, bukan. Itu bukan. Ke zaman siki. Oh iya. Nah, ini kalau pusaka kita dari sini saja, ini juga ada beberapa Nyun Sewu, beberapa macam. Ya kalau di sini namanya kudi, Mas. Jadi kudi Cenggereng itu ada beberapa contoh, walaupun masih kurang banyak. Di zaman dulu ya, Iya, Mbak Mantan itu ya. Itu di zaman-zaman dulu itu. Oh, sendok ini dari Bentuknya apa? Tembaga kuningan ya? Kuningan. Iya, ada sendok juga sedikit. Biasanya nek ngombelinna pakai braso apa ya nek ora Betul, salah. braso. Jadi meling banget ya. Karena otosol Oh, kayak itu ada apa tuh? HP, Pak? HP jadul-jadul juga banyak itu. HP celiring. Celiring. Ini siapa ini? Pager apa? Pager apa ya? Iya, itu ada pager 2 itu zaman nom dulu, zaman muda. Ini Yang ini teko untuk teh. Ya dulu yang punya teko ini ya orang-orang
Pejabat lah ya. Nah, Mbah ini mumpung di sini saya mau tanya ini apa ini ya? Artinya apa ini logo ini? Oh, ini Boleh dikasih tahu? Ini namanya lambang Yogyakarta. Kalau dulu ya Mataram. Keraton gitu ya? Keraton ini tulisan ini Ngayogyakarta Hadiningrat. Gitu. Jadi kalau cara ukuran di Kabupaten Kebumen itu mayoritas terahnya Mataram seperti itu. Terahnya Mataram. Nah, ini Mbah mau tanya, ini yang punya lambang seperti ini pejabat atau orang tertentu ini, mohon dijelaskan. Oke, kalau saya gini Mas, jadi Nun Sewu karena saya merasa kalau saya juga ada istilahnya ada terah ya, bukan terah yang kelasnya saya masuk keraton itu tidak, tapi saya suka dengan Mataram. Jadi saya ikut majang Mataram seperti gitu. itu. Jadi yang jual banyak Mas, yang banyak. jual ini banyak. Cuman kalau saya kebetulan kalau dilihat dari pusaka juga kebanyakan saya Mataram. Berarti kalau istilah Gitu. sekarang fans lah ya. Iya, fan lah. Mataram. Jadi nggak ada lah, ini kan di pasar banyak, ya. gitu. Oke. Di pasaran banyak. Setidaknya kita tahu nih Betul. hurufnya bacanya apa, Iya. logo apa. Iya, kalau Jadi ini dari Mbah Manten bisa betul. menjelaskan gitu. Kalau ini logonya jelas sampai sekarang masih Yogyakarta. Tidak berubah ya. Iya, kalau dulu Mataram. Lah ini tulisan ini Ngayogyakarta Hadiningrat. Seperti itu. Nah, ini clear. Sekarang kita ke Nah, ini coba, wah ini Dua koleksi B. Mbah Manten ini. Oh, Ini enak koleksi Daan ini udah umur, sorry salah Pak. Ini Kan maksudnya umurnya. ini. Oke. Nah, Oke, duit ini ya. sedikit ya Mas, sedikit dari koleksi saya. Ini kemungkinan ya banyak yang kalau yang atas saya yakin Tahu lah ya. banyak yang tahu, kecuali itu yang badak kayaknya saya kelas 1 saya SD. masih itu. ngalami kayaknya. Iya, Yang itu atas. yang itu. Kalau yang atas banyak kan ngalami wong itu duit paling berapa Yang bawah. tahun. Yang bawah ini. Oh, ngalamin yang 100 Nah, ya. ini. Di sini ini saya kurang 5.000. Belum ada ya, Mbak? Iya, belum, yang 5.000 saya belum punya. Ini saya nggak ngalami nih. Yang ngalami ini, nah Ya, ini, servis gitu. perak. Itu Sedikit. yang bawah bisa dijelaskan sertifikat apa itu? Oh, gue. itu Majelis Permusyawaratan Rakyat Winan. Jadi saya dapat sertifikat waktu saya menjabat jadi kepala desa. Saya pernah Oh iya iya. ikut ini pemerintah desa Kedung Jati ini menyampaikan dari kementerian. Ya. Nah ini sekarang kita ke Nah, ini. sebelah ya. Nah, Ini istri saya, Oh. nah, istri saya tercinta ini dengan anak wedok Nah, saya. itu yang atas siapa, Mbak? Oh, itu yang mana? Ini sampai ini. Yang ini Pak? Ah, Yang ini apa ya, yang ini? Yang ini juga ini. Oh iya, itu saya waktu jadi Pak Lurah, iya. Pangling yo. Iya. Itu saya lagi jadi Pak Lurah, jadi orang mau Bisa ini dijelaskan, ini ada buktinya berarti ya, Mbak. Ini saya, Real, buktinya saya kepala desa gitu. Nah, itu yang sebelah. Ini Romo Kiai Samsino, ini Suwargi, ini sudah sedo. Oh iya. Ini termasuk ya dulu pertama kali saya diajari ngaji sama beliau. Istilahnya guru ngajinya jenengan Betul, ya. betul. Wah. Nah ini barang-barang ini Kalau barang-barang ini, tongkat. nah ini kebetulan saya dapatkan dari ini jenderal Mas. Jadi yang punya ini jenderal bintang 3, Pak Ali Murtopo. Dulu pernah menjadi kepala RPKAD, terus jabatan yang terakhir Menteri Penerangan. Ini Jenderal Ali Murtopo, Jenderal bintang 3. Selanjutnya Pak Mantan dijelaskan saja lah. Aku ora ndak takon. Oke, kalau ini hanya sedikit Mas. Ini hanya sedikit para penonton semuanya. Koleksi tombak saya ini belum banyak yang belum tak masukin ke sini, masih dalam rangka pembersihan. Ini juga ada ini tombak. Ini asal muasalnya Kalau daerah yang mana ini- saja Pak Mantan? Kalau ini Mataram. Oh, Ini Mataram. dulu katanya, tapi ya saya nggak tahu persisnya, katanya ini pernah dipegang sama tentara peta. Oh, pembela tanah air, peta. Ini punya Pak Ali Murtopo juga. Oh, Pak Ali Murtopo itu koleksinya. Iya. Nah, ini punya Mbah Romo Kiai Sayuti.
Iya. Kok paling berkinding nangane aku ya. Nah, ini saya Nyun kenalkan sewu tadi Ki. ya. Nyun sewu Pak Manten Oke, nggih. nggak apa-apa. Ki, jujur bae ki kok paling berkinding kayak Nah, kayak ini- nyetrum. ini gini. Jadi tadi saya sampaikan bahwa saya juga tidak hanya mengoleksi itu tadi, saya ngomong lesung ya, lusung sama lumpang. Ini musuhnya ini. Ini namanya alu, ini simbolis. Halo penumbuk padi Iya, ya. penumbuk padi zaman dulu. Ini tombak. Ini tombak. Ini juga saya koleksi, cuman ini belum terpasang semua. Ini tongkat komando Pak Ali Multopo. Ini dari bahannya dari kayu gali asem. Iya, sebenarnya ketone galih Gali ke. asem. Ini, Nah, ke logo apa ke Pak Manten itu? ini logo Angkatan Darat, Mas. Oh, angkatan darat. Iya. Ini Garuda. Garuda saya ini juga sepuh. Ini Garuda saya Kira-kira sepuh. berapa puluh tahun ke ya? Ini kayaknya dari kemerdekaan nggak lama ini. Ini 50, tahun 50-an. Ini tahun 54. Ini juga ukiran Bali. Ini tunggak jati nih Mas. Ini kalau kayu mimang cara orang Jawa ini kalau 40 lebih kayu mimangnya. Iya, iya. Ya. Ini Sana. ini Garuda Wisnu Kencana. Ini dari batu. Ciri khas Bali ya. Iya betul. Ini Putri Bali. Ini sambil dari makomnya Syekh Baribin, saya akarnya ini saya buat seperti ini. Terus tadi saya sampaikan juga, Iya. ini beberapa hanya contoh ya, Iya. pusaka-pusaka saya. Ini pedang. Nah, ini tentang pusaka Mbah Manten mumpung Iya, lagi gimana? di pusaka ya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan dan pemirsa Donat Nontos tahu kalau pusaka itu istilahnya apa ya? Fase-fase apa waktune Oh gitu. sing tu keris tua apa keris nom istilahnya Oh, kayak gitu. begitu. Iya. Oh, Iya. oke. Ya, kalau keris itu kita yang sudah saya tahu itu keris itu zaman Kabudan. Pertama kali keris itu zaman Kabudan. Saya kebetulan ada satu. Iya, yang itu. Itu namanya ada yang ngomong betok, ada yang ngomong jalak Buddha seperti itu. Makanya kan itu namanya jadi Kabudan. Seperti itu ada era Mataram, ada era Siliwangi, ada era Cirebon, banyak. Kalau yang kamardikan itu istilahnya gimana, Pak? Oh, kalau Kamardikan itu keris yang dibuat setelah kemerdekaan. Oh, Makanya namanya Kamardikan. Kalau sebelum kemerdekaan Kabudan ya. bukan, itu Mataram. Dari Mataram sebelum kemerdekaan itu ada juga Mas pembuatannya Kartosuro. Jadi Kartosuro itu antara tahunnya ya bisa tahun 1928 atau berapa, intinya sebelum kemerdekaan. Iya, iya. Itu Kartosuro. Pembuatan keris setelah kemerdekaan namanya keris Kamardikan. Seperti itu. Ini mungkin Nah, ini ini- istimewa ke ket mau kepengen dijelasno ke gede kira-kira oke. kayak kan sing ora. Move on. Katanya Ini kayak bukan, piandel apa? iya, ini bukan keris sepuh tapi bahannya sepuh Mas. Jadi udah dibangun. Oh gimana maksudnya nih Pak? Artinya bahannya ini konon ceritanya itu 120 pucuk keris menjadi satu. Dilebur. Jadilah keris ini ya udah masuk Kartosuro. Itu. Mungkin men lebih Oke. jelas coba nyun sewu ngapunten ki dibuka. Men penontonnya marem. Kayak gede. Nih, Nah, ini sekitar 4 kilo bilahnya. Jadi kalau gabung jadi satu ya 6 kiloan. Seperti itu. Ini nama kerisnya Keboteki Gajah Singo. keboteke gajah singo. Iya, Keboteki Gajah Singo, pamornya udan mas. Ini Ya, kuning-kuning ini. ini kinatah. Kalau udan emasnya ini mas, kalau Coba, ini Mas, namanya ini kinatah. apa ini menunjukkan apa nih? Itu kinatah, Apa itu maksudnya? kiak emas. Oh, Mas. Iya. Kan ada kinatah emas, kinatah kuningan, kinatah perak. Nah ini. Ini gajah singonya di sini. Ini gajah, ini belakang singo. Oh, ada ukirannya. Iya, iya.
Nah ini pengetahuan edukasi ya, penonton yang nonton juga tahu budaya ya. Simbolnya. Nah iya, ben tahu. Terus ini ada beberapa ya, tapi nggak perlu saya buka. Iya. Ini kamar soto kamar ikan saya ada. Nama kerisnya apa nih Mbah, kalau boleh tahu? Ini look 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ya. Nah ini saya bingung ini karena keris baru saya nggak mudeng malah. Ini keris ketoprak. Kayak gitu. Kamar ikan. Ini bentuknya ya. Ada belum anu. Ini brojol, ini singo barong, ini luk 5 ini. Terus itu yang bedok. Mbah, maaf tanya, kalau keris-keris semen ini zaman apa ini? Ini itu Kabudan, ini Mataram, ini Mataram, ini Kamardikan. Nah ini Mataram. Ini singo barong. Nah ini Mbak maaf tanya lagi, ini buat membedakan secara fisik atau kan gampang dari luar kelihatan zaman apa bisa dilihat nggak? Bisa itu, tapi kalau kita menjelaskan ke orang yang baru belajar ya nggak bisa mas, nggak bisa mas, karena kita harus tahu besinya, terus goresan apa? Ukiran ya. Ya kalau kita sekarang ukiran lah ya, kalau dulu pamor seperti itu. Nanti besinya seperti apa kita harus, karena kita kalau cuman ini nggak bisa mas. Kalau kita umpamanya kita mau mahar keris juga itu kalau cuman online di foto itu nggak bisa. Kita harus datang dan kita harus lihat kita pegang. Iya, lihat secara fisik karena itu butuh dilihat, butuh ketelitian karena nyun sewu banyak yang istilahnya nggak seperti itu, cuman percaya banyak yang kejeblos mas, kayak gitu. Nggak sesuai dengan harapan karena memang harus betul-betul kita teliti seperti itu. Ini juga ada ukiran Bali 3 dimensi nih mas. Ini juga bukan ukiran sekarang ini bukan ukiran sekarang. Kecopot ya. Ini ukiran zaman dulu. Ya ini ya tahun 60-an ini ukiran Bali 3 dimensi. Itu kalau yang atas itu bukan keris ya? Yang mana? Sebelahnya. Kasih melungker apa? Ini kujang. Oh kujang. Iya, ini berarti kujang. Jawa Baratan ya, Pak? Iya, ini kujang, ini tombak dari Sampit Dayak Kalimantan. Ini kenang-kenangan dari Itu kayak Mayorat ya? Pedang Pora. Ini kenang-kenangan dari mantan Pasi Intel Kodim. Sekarang menjadi Dan Ramil di Puri, Pak Budi. Orang Semanding. Kenang-kenangan ini. Iya, ini kenang-kenangan. Nah ini ngoni-ngoni dari tahun berapa ini? Ini ya masih tahun 60-an ini. Ini Aping lu macan. can saya pasang ini. Itu batu-batuan. Batu-batuannya koleksi dari Mbak. Ini baru hanya untuk contoh aja sedikit. Itu yang paling pojok kayu apa itu? Yang mana? Itu yang panjang kayak pelintang. Oh, ini kayu Cawang. katiwawar. Katiwawar. Ada yang ngomong awar-awar. Ini gali asem. Itu kalau yang apa? Awar-awar. Iya, awar-awar. Itu Putih. maksudnya filosofinya. digunakan buat apa gitu loh. Itu kan yang namanya orang kita tetap mas. Jadi kita antara percaya dan tidak percaya kaitan dengan apa yang ada di Indonesia ya, di dalam sebuah pusaka kita tentunya tetaplah kita berhati-hati lah kan seperti itu. Jadi orang itu kalau ceritanya kalau kita punya pusaka lebih dari 3 pucuk itu harus ada besi tindih. Salah satunya yang untuk besi tindih yang tidak nyuwun sewu, kalau besi tindih itu langka ya. Betok itu langka, sangat langka. Terus itu juga besi tindih. Terus salah satunya itu tapel kuda. Nah itu tapel kuda ya kan mau ngomong kayak tapel kuda. Iya itu salah satu tapel kuda itu masuk besi tindih mas. Termasuk kayu itu juga. Iya termasuk kayu ini. Namanya awar-awar, menawarkan aura negatif sebenarnya. Oh iya. Ini batu saya ambil dari, kebanyakan batu saya dari lokal. Kebumen. Iya dari Karanggayam. Kalau yang itu
kayu apa ya yang kayak semar itu ya? Itu batu Mas, blackjack. Oh, batu. Ya, batu. Ini giok putih. Oh iya iya. Ini giok putih, ini batu dari kali Karanggayam juga. Itu kerajinan saya iseng. Di sini batu-batu ini. Ki sing watu cilik-cilik. Nah, ini yang batu kecil-kecil. Nah, ini untuk pemirsa Donat Plotos, kalau jenengan suka hobi dengan batu akik, ini asli Kebumenan apa ya Pak Kebumenan Mantan? ya 80%. 80% Kebumen. Iya, Asli lokal. asli lokal. Ya tolong di. Nah, ke man ngerti jenis-jenis sesisan Pak Mantan ke. Ya, betul. Ini. Corakan tapi apik. Nah, Yes. Oh, ini. Mau tak keluarin Oke. semua, pusing saya. jangan nanti kalau jenengan pusing aku bingung dinambani. Ya. Itu ada beberapa, ini pancawarna, badar besi, tapak jalak, badar besi, ini jonggol, ini pancawarna, ini merah siam, ini jonggol, ini badar besi, jubung wulung, cempaka, ginggang Kebumen, Soleman madu, ini badar besi, ini ginggang merah putih, kalau nggak kena sinar ini merah ini. Ini tanggal lahir saya nomor 8 tanggal 8 saya sih, ini 8. Bisa pas ya. Iya. Ini sing garis apa Pak Mantan ini? Ini mata kucing. Oh, mata kucing. Iya, ini mata kucing. Ini masih banyak ini. Itu kalau tak keluarin ya banyak masih kayak gitu. Ini hanya Ya, simbolis cukup. saja. Ya, nanti biar Oke, kalau ya. ada pemirsa Donat Plotos yang Oke. minat, apalagi sama-sama hobi, Oke. bisa hubungi nanti Oke. ke Mbah Mantan. Alamat dan teleponnya nanti. Oke, Nanti bisa. bisa via Lewat Donat Plontos. Oh Nggak iya, apa-apa, ya. iya yang jembatan nih. Ya, pokoknya monggo lewat Donat Plontos ya. Nanti kalau nyuwun sewu rada lumayan ya nanti. Ya Oke jangan lah. Pak Mantan lah. Ya hanya Mantan isin. Kayak gitu. Wis kayak gue banget. Iya, is. Apa enak seperti itu. Jadi mungkin saya tambahan dari saya, mohon maaf kepada seluruh pemirsa ya Donat Plontos. Tentunya saya minta maaf barangkali hal-hal yang saya sampaikan tadi mungkin banyak kekurangan atau ada kesalahan, ya nyuwun sewu karena saya juga masih belajar Mas. Monggo sekalian kalau memang saya ada kritik, saran dan sebagainya, monggo panjenengan bisa lewat Donat Plontos saja. Ya, di komen saja Di lewat komen saja, ya lewat lewat video ini jangan komen, Ya, betul. nanti biar kita sampaikan ke Mbah Mantan. Oke, betul. Ki aku bareng pamer Mbah Mantan yang kelingan ki ya. Nah, Nah, ini giok giok Aceh. Jawa. Oh, Aceh ya. Aceh ini. Asem yang ngene Jawa. Ini giok Aceh. Kalau giok Kebumen ini. Bedanya Bedanya keluar warna hitamnya kan. Kalau Aceh keluar warna hitamnya. Ya nanti gampang lah tak bikinin. Ya, ini. Ini satu edukasi pengetahuan ya untuk pemirsa Donat Plontos. Emang sengaja kita menemui istilahnya ya sowan merdayoh namanya dalamnya Mbah Mantan Kedung Jati, karena kita tahu beliau adalah ya hobi lah ya mengkoleksi barang-barang antik seperti tadi sudah dijelaskan, ada radio, TV, HP, sendok, uang. orangnya juga itu. Wah, kau udah barang antik kae. Belakang sana lampu-lampu di gudang ya. Oh, masih ada di belakang. Masih. Di gudang masih banyak. Nanti langsung saja bisa ke sini ya. Ya udahnya tambah terus banget kok. Ada kitab sepuh, kitab Nah, Al-Qur'an. Zaman Ini- termasuk umurnya tua lah ya. Ini Al-Qur'an sepuh tapi ini sesudah kemerdekaan. Ini tahun 67. Tahun 67. 67. Ini masih keterangannya jelas ya di sini. Hmm. Nih, tahunnya 67. Nih. Ya. Terus di sini jadi ciri khasnya itu ada Mas.
Jadi tepatnya di tengah-tengah Al-Quran itu ada bacaan warna merah. Wal ya latalatof. Kalau diartikan kurang lebihnya, hendaklah kita bersikap lemah lembut. Nah itu, Iya. ini yang saya suka seperti ini, Iya. lemah lembut gitu. Iya, ini. Ternyata ada edukasi juga. Iya. Ya iya. Ini Nah Al-Quran. tujuannya ini mengedukasi. Nah, terus ada lagi juga ini sebelum kemerdekaan. Ini sebelum kemerdekaan ini ya. Ini sebelum kemerdekaan. Sama. Tengahnya ada ya Pak Manten. Iya. Nah itu. Wal ya latalatof. Nek cara ngetese keampuhan ini semut ditaruh sini mesti mati, Mas. Nah ini satu pengetahuan ya, biar pemirsa tahu, apalagi generasi muda sekarang Betul, Mbak Manten ya. betul, betul. Itu perlu diedukasi seperti ini biar ya nggak gedok tular lah nantinya. Jadi ini juga masih ada satu, sama ini sebelum kemerdekaan. Kalau ini masih utuh semua, cuman kulitnya. Kalau ini kan kulitnya pakai kulit, bukan pakai ini apa namanya? Kertas. Iya, ini juga sama. Nah ini ciri khasnya ya. Iya, ini kunci. Kalau Quran sekarang itu enggak seperti ini, Mas. Oh enggak. Enggak. Oh, Kalau iya, Quran iya. sekarang enggak. Ini wal yalatalatofnya merah. Jadi ini pengetahuan juga bahwa Al-Quran cetakan dulu ya Mbak Manten itu ada ciri khasnya seperti tadi yang sudah dijelaskan. Betul. Nah, ini juga ada ini kitab Sentani. Sentani. Ya. Jadi kurang lebihnya kalau kitab Sentani ini sekumpulan amalan-amalan untuk itu apa namanya? Ruat bumi, ruat bermacam-macam amalan di sini ya, komplit. Ini Bahasa Arab semua ya, Mas? bahasa Arab semua. Bahasa Indonesia. Betul. Betul. Saya juga nanti belum diantar, tapi saya udah atensi, udah teman saya sesama kolektor. Rencana saya ya Injil ada, Taurat ada, Zabur ada. Iya. Itu, Lebih komplit, lebih ya, bagus. Saya komplit nanti. Tapi ini belum. Saya baru. Wong ini aja Mas. Sehari ini setengah mati Mas. Jangan tanya Kiai Sepuh belum tentu punya ini. Belum tentu punya. Belum tentu punya. Ya walaupun saya notabene seperti ini, tapi saya mencoba lah. Tetap Mencoba untuk mengingat berusaha, ya. semuanya. Jadi Quran dulu seperti apa gitu. Ini Pak Manten juga nguli-nguli budaya. Iya, sejarah betul. jadi tetap Betul. ada garis sejarah, nguri-uri, Betul. untuk generasi muda. Betul. Ya tetap suatu saat nanti kita juga akan meninggalkan ini semua ya Mbak Betul, Mantan. betul. Nanti bensin nonton kayak penontonnya Donat Tontos juga ngerti sejarahnya gitu. Barang-barang zaman biyen, Quran zaman biyen. Betul. Begitu. Begitu. Nanti Ya Sudah, mungkin cukup. sekali lagi kepada pemirsa Donat Pelontos, sekali lagi Nyun Sewu, mbok saya menjelaskan semuanya. Tentunya saya yakin banyak kesalahan atau banyak kekurangan. Monggo bisa mengkritik saya atau memberikan saran ke saya, silakan, saya open, saya matur nuwun. Saya terima kasih bisa lewat komen Donat Pelontos, monggo. Barangkali ada para kolektor juga di sana yang terhormat, bila membutuhkan sesuatu yang saya punya juga silahkan lewat Donat Donat Tontos. Pelontos saja. Iya, oke, seperti itu. Jelas ya. Mungkin seperti itu. Dari awal sampai akhir ini tim dari Donat Pelontos. Tentunya yang pertama dari saya menyiapkan atau menyambut panjenengan, tentunya saya banyak kekurangan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Karena tadi saya awali dengan salam, tentunya saya akhiri juga dengan salam. Iya. Cukup sekian kepada pemirsa Donat Pelontos. Semoga kedepannya Donat Pelontos akan tambah penggemarnya atau tambah kalau di dalam subscribernya tambah banyak. Amin. Jadi saya hanya bisa mendoakan semoga Donat Pelontos
selalu di hati para pemirsa semuanya. Amin. Terima kasih. Billahi doanya taufik ya. walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu matur suwun. Nah, demikian ya pemirsa Donat Pontos. Mungkin sedikit penjelasan dari Mbah Manten, Mbah Giono. Ya, digendong. Ini mungkin ada rekan atau komunitas yang juga Tosan Aji ini Mbah Giono istilahnya pandegane apa ya? Nek ana pameran-pameran mandegane lah istilahnya. Oke. Ya. Jadi monggo yang belum subscribe di-subscribe ya, di-like juga, tekan lonceng notifikasi, komen juga, share. Dukung kami terus supaya kami lebih semangat lagi dan kita akan mencari yang tetap sejarah-sejarah seperti ini, tujuannya untuk mengedukasi generasi muda selanjutnya setelah kami nanti. Nggih, Mbah Manten. Demikian ya. Oke, ya. Terima kasih atas kebersamaannya untuk pemirsa Donat Pontos dari kediaman Mbah Manten Kedung Jati, Pak Giono. Donat Pontos melaporkan. Sampai jumpa, selamat malam.